Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan memaparkan tugas summary, yaitu tugas strategi pembelajaran dan motivasi belajar, yang mana tugas ini tadi disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said. Kami diberikan amanah untuk dapat mengintisarikan, flashback kembali apa poin penting dari yang beliau sampaikan tadi. Acara ini merupakan acara dari kami sebagai peserta workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti tahun 2022 di Untirta. Baik, sejatinya ada beberapa poin yang disampaikan oleh beliau, yaitu dua hal, yaitu tentang strategi pembelajaran di perguruan tinggi dan juga motivasi belajar di perguruan tinggi. Baik, strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Strategi apa sih? Strategi tadi belum menjelaskan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam suatu kurun waktu. Di mana makna pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Menurut Zainal Arifin, pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen, pendidik, dengan mahasiswa atau pesdik di kelas, baik itu dihadiri secara fisik ataupun tidak. Nah, tujuannya adalah untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Menurut Suparman, strategi pembelajaran adalah gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran, mahasiswa atau pesdik, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran telah ditentukan. Nah, dari sini maka kita simpulkan tentang strategi pembelajaran, yaitu suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau pesdik mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan agar dengan tujuan agar tercipta suatu proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tentu ada hal penting mengapa strategi pembelajaran ini harus dilaksanakan. Ada beberapa poin. Yang pertama, dengan adanya strategi pembelajaran ini akan dapat memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, di samping itu dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan tadi, dapat juga menarik minat belajar peserta didik agar mereka mempunyai minat dan motivasi yang berlebih, serta dapat memotivasi, mendorong, menggerakkan, dan membimbing serta mengarahkan para peserta didik kepada apa yang ingin kita ajarkan kepada mereka. Nah, strategi pembelajaran itu mempunyai banyak jenis dan juga macam-macamnya. Ada sekitar kurang lebih 5 yang tadi beliau jelaskan, yaitu ada strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran ekspositoris, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran SPK atau kooperatif, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Yang pertama, SPI atau strategi pembelajaran inquiry, yaitu strategi yang fokus pada berpikir secara kritis dan analisis, ya, di mana proses ini dilakukan melalui tanya jawab antar dosen dan mahasiswa. Kemudian strategi pembelajaran ekspositoris, di mana strategi ini fokus kepada proses pemberian atau pemberian materi atau pengetahuan yang diberikan secara lisan dan verbal oleh dosen kepada mahasiswa. Dengan begini mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Tentu dosen harus berperan lebih, ya, dalam menyampaikan materi secara aktif dan interaktif. Kemudian ada lagi strategi pembelajaran berbasis masalah, di mana strategi ini memadukan beberapa kegiatan pembelajaran dengan menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah, yaitu problem solving. Nah, di mana nanti kita dosen mengajak para mahasiswa untuk menjadi problem atau problem solver begitu. Jadi yang dapat memecahkan suatu permasalahan. Kemudian ada lagi strategi pembelajaran kooperatif, ya, yaitu
strategi di mana terdapat di dalamnya rangkaian kegiatan pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan pembelajaran, di mana nanti dosen harus dapat berbuat sedemikian rupa agar dapat membuat suasana kelas menjadi hidup dengan cara membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok kecil atau membagi tim. Dan ada lagi strategi pembelajaran peningkatan, ya, peningkatan keterampilan berpikir, di mana strategi ini lebih mengedepankan fokus kepada kemampuan berpikir mahasiswa. Nah, maka bentuk-bentuknya dapat disajikan dengan cara membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa tersebut dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa itu sendiri. Ada beberapa proses karakteristik dalam pembelajaran. Yang pertama, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, dan juga memberikan ruang yang cukup bagi mereka untuk memberikan prakarsa, untuk menyampaikan gagasan berupa kreativitas, kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis dari peserta didik. Inilah hal yang harus dilakukan oleh seorang dosen dalam perguruan tinggi, harus dapat memiliki, harus dapat mengemas sedemikian rupa proses pembelajaran agar tadi yaitu memiliki sifat interaktif, menjadi bisa memberikan bisa menjadi inspiratif atau bisa memberikan inspiratif kepada para mahasiswa, pembelajarannya menyenangkan, juga menantang agar tidak membuat mereka bosan, dan dapat memberikan motivasi kepada mereka agar lebih aktif, dan yang terpenting adalah memberikan ruang yang cukup untuk mereka curah gagasan, mencurahkan kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologi mereka. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai motivasi belajar. Tadi beliau juga banyak berbicara tentang teori-teori motivasi, namun kami rangkum menjadi bagian seperti ini. Baik, motivasi itu merupakan kekuatan, merupakan energi yang mana dengan ini dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan, mengerjakan suatu kegiatan. Nah, kekuatan ini bersumber dari dalam diri sendiri atau disebut dengan motivasi intrinsik maupun dari luar individu, yaitu motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi ini sangat penting ya sebagai modal dasar, modal yang sangat penting, fundamental untuk dapat melakukan aktivitas belajar. Tanpa ada motivasi maka tentu proses belajar akan kurang berhasil. Bisa jadi mahasiswa yang pintar tapi tidak punya dorongan motivasi untuk belajar, dia mendapatkan nilai yang rendah seperti itu. Nah, kemudian maka motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal ataupun eksternal pada mahasiswa didik yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dari sini terlihat bahwa motivasi belajar ya bagi mahasiswa ataupun pesdik sangatlah penting sebagai pendorong, pensupport untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang diinginkan dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus. Sepertinya tidak hanya prestasi saja, tapi yaitu prestasi-prestasi baik itu akademik maupun non-akademik, maupun dapat mengungkapkan seluruh potensi yang dia milikinya sehingga mencapai suatu prestasi yang diinginkan. Baik, kemudian ada ciri-ciri pesdik. Ya. Ciri-ciri pesdik yang memiliki motivasi belajar tinggi itu kurang lebih ada sekitar 6-7. Yang pertama, dia tekun menghadapi tugas. Tentu mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi, dia akan tekun mengerjakan tugas. Dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama dan tidak pernah berhenti sebelum selesai. Izan al-amal ila khawatimiyah. Itu salah satu sifat ataupun ciri. Kedua, dia ulet, dia tangguh. Dia tidak lekas putus asa dalam menghadapi suatu kesulitan. Kemudian, selain itu dia juga tidak cepat puas dengan prestasi yang diraih. Kalau sudah berprestasi, maka terus ingin lebih. Dapat prestasi berikutnya terus ingin lebih, terus begitu. Sehingga proses
learning sepanjang hayat dapat terjadi. Kemudian sifat berikutnya atau ciri berikutnya menunjukkan minat terhadap berbagai macam masalah. Jadi pesdik tidak hanya fokus kepada masalah akademik saja, tapi dia juga konsen kepada pembangunan agama, masalah politik, masalah ekonomi, keadilan, senang mencari dan memecahkan soal-soal yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Kemudian mereka juga lebih senang bekerja secara mandiri, tapi bisa jadi mereka juga suka dengan bertugas secara berkelompok. Tapi sekali lagi mereka lebih senang kalau bekerja secara mandiri. Kemudian ciri pesdik lagi, dia cepat bosan kepada tugas-tugas yang rutin, hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang tidak suka, sehingga dia kurang kreatif begitu. Kemudian dapat mempertahankan pendapatnya. Artinya kalau dia sudah punya pendapat, orang yang punya motif belajar tinggi perlu untuk terus mempertahankan pendapatnya dengan tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya. Kemudian terakhir sebagai penutup, beliau juga mengingatkan kita agar senantiasa berkembang, senantiasa belajar, senantiasa meningkatkan diri. Kenapa? Karena bagi beliau zaman itu menuntut setiap individu melakukan perubahan yang baik sesuai dengan zaman yang dihadapi. Artinya zaman sekarang yang kita rasakan bisa jadi berbeda dengan zaman nanti para mahasiswa ketika nanti sudah beranjak dewasa. Nah, kita perlu membekali mereka dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka. Itulah maka dosen harus senantiasa upgrade. Dosen harus senantiasa mengembangkan keilmuan, tidak boleh lepas dari belajar, tidak boleh lepas dari progresif belajar sepanjang hayat. Kemudian beliau juga memaparkan tentang kiat-kiat sukses ya. Tentu sukses ini tidak hanya dalam akademik saja ya, tapi ini juga di luar akademik atau di luar dunia perkuliahan. Yang pertama, tujuan atau cita-cita atau tujuan. Artinya kita harus punya mimpi, kita harus punya target, kita harus punya tujuan dan cita-cita. Baik itu dosen maupun mahasiswa, kita harus punya tujuan. Tidak hanya dosen dan mahasiswa, tapi seluruh komponen berbangsa dan bermasyarakat, kita harus punya cita-cita. Kemudian untuk mencapai tujuan, kita perlu disiplin. Tanpa kedisiplinan, mustahil cita-cita dapat kita penuhi. Kemudian kita perlu ada konsistensi, artinya komitmen kita di dalam menggapai tujuan tersebut. Kemudian kita harus punya pengetahuan yang luas, broad knowledge. Kita harus mengembangkan diri kita agar memiliki wawasan yang luas, pengetahuan yang luas. Dan kemudian keyakinan, nah jangan lupa kita punya keyakinan ya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah punya keyakinan, kalau kita sudah punya niat, tujuan, cita-cita, yakin, ya, harus yakin kalau kita mampu menggapainya. Tapi jangan lupa, sekian banyaknya harus dimulai melalui tindakan, harus action. Jangan cuma bermimpi tapi tidak action. Nah, yang terakhir tentu yang paling penting adalah sehat jasmani dan rohani ya. Ya, kita harus punya body yang sehat, pikiran yang sehat, jiwa yang sehat, sehingga kita dapat mencapai tujuan cita-cita kita. Itulah kira-kira kiat sukses dari beliau. Ini dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Yoko Surya Dharma, dosen pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, Universitas Darussalam Gontor. Sampai ketemu lagi, ila liqa.